Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya seperti lazimnya kalau saya ngajar, kita mulai bersama terlebih dahulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Amin. Nah, pembukaan sudah minggu kemarin anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang pasal yang pertama, yaitu pelajaran ilmu tafsir atau ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwal, tayu pasal kang pertama. Iku Al-Quran, yaitu isinya tentang Al-Quran. Wal wahyu, nomor 2 tentang wahyu. Wal ilhamu, ketiga tentang ilham. Nah, jadi pasal pertama ini, pasal awal ini memuat 3 bahasan, 3 yaitu pembicaraan, 1 tentang Al-Quran. Nah, terkait dengan masalah Al-Quran ini nanti akan dibahas dari segi awal atau yang pertama, ya ini tentang pengertian Al-Quran, ya. Nah, pengertian Al-Quran, nah ini ciri daripada tentang pembahasan ilmu, keilmuan yang bersifat ilmiah. Ini membahas ilmu dalam kitab apa aja itu. Ini yang pertama itu dari pengertian itu ada sudut pandang 2. Ya, 1 dari sudut pandang pengertian secara bahasa atau secara lughat. Nah, kemudian yang kedua dari sudut pandang istilah, secara istilah pengertiannya. Nah, karena ini pembahasan tentang keilmuan, dari sudut bahasa saja ini para ulama sudah berbeda pendapat. Lafate mau siji, ya, kalimatnya hanya 1, tapi dari sudut pandang dari segi yaitu bahasa saja ini sudah yaitu mengundang atau menimbulkan beberapa pengertian dari pendapat para ulama. Ya, kita lanjutkan pembahasan yang pertama, 1 tentang Al-Quran. Al-Quran qad ikhtalafal ulama, teman-teman wis berbeda pendapat soal ulama para ulama. Nah, di sini ulama itu tercantum ya banyak, ya bisa masuk ulama tafsir, ulama usul dan seterusnya. Nah, apa tentang perbedaan para ulama? Perbedaan maksudnya perbedaan pendapat, ya. Fi lafdzil Qur'ani, ing dalam lafadz Al-Qur'an. Min jihati kaunihi, min jihati kauni, saking arah kaunihi keberadaane, yaitu lafadz Al-Quran. Itu masdaron dalam bentuk masdar, wasfan lan bentuk sifat. Ya, di sini, ya. Jadi para ulama ini tentang lafadz Al-Quran dari sudut pandang lughat bahasa ini sudah berbeda-beda pendapat, yaitu 1 mengenai bentuk, apakah lafadz Al-Quran itu bentuknya masdar, apa bentuk sifat. Nah, selanjutnya kama kaya keterangan yakti kang teko apa ya ma. Nah, pendapat yang pertama, alif, qala dawu sapa Al-Lifyani, Imam Al-Lifyani. Artinya ini menurut pendapat Imam Al-Lifyani, ya. Nah, Imam Al-Lifyani ini juga termasuk ulama ahli bahasa, ya. Jadi namanya sendiri Imam Al-Lifyani itu namanya Abul Hasan Ali Ibnu Hazim, ya. Itu namanya Imam Al-Lifyani. Namanya Abul Hasan Ali Ibnu Hazim.
Nah, ini sebutannya Al-Lihyani. Yang terkenal sebutannya Al-Lihyani, tapi namanya sendiri itu ini. Bagaimana menurut pendapat daripada Imam Al-Lihyani tentang lafaz Al-Quran? Al-Quran utawi Al-Quran iku masdaru qoro'a, itu bentuk masdar fi'il madhi qoro'a. Nah, ini jadi diejah mulai pertama ini, ya. Ini pendapat Imam Al-Lihyani. Bimakna tala, ya, kelawan makna atau arti tala, ya, apa ya, membaca. Nah, ini pendapat Imam Al-Lihyani. Jadi lafaz Al-Quran itu berasal maksudnya dari fi'il madhi, ya, fi'il madhi qoro'a, maknanya artinya tala, yaitu membaca, ya. Nih, semanukilan mulai kari-karinya dinukil, dipindah, ya, apa ya, yaitu lafaz Al-Quran tadi itu min hadal maknal masdari, saking iki makna bentuk masdar, kang bangsa masdar itu dinukil, dipindah. Lalu dinukilnya kemana? Wajuila, lan dijadikan apa ya lafaz Al-Quran isman, ing sebutan atau sebuah nama. Isman ing nama, sebutan, lil kalam kedue dawuh, ya, al-munazzal yaitu kang diturunkan, ya, al-munazzali kang diturunkan. Jadi diwaca al-munzali ya oleh, tapi pengertiannya beda nek diwaca al-munzal sampai al-munazzal. Sebab apa bedanya? Kalau al-munzal diturunkan sekali turun, tapi kalau al-munazzal turun itu terus, yaitu berkali-kali, ya. Dan nyatanya Al-Quran diturunkan pada jumlah kita Muhammad SAW itu, ini turunnya itu secara munajjaman, secara berangsur-angsur. Oleh karena itu yang pas di sini baca al-munazzal, ya, mempunyai faidah lil kathir, ya. Jadi faedahnya turunnya itu wakeh. Nah, kayak apa? Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, ya, itu para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ada yang kurang lebih 3 tahun, dan seterusnya kayak gitu, ya. Al-Munazzalu kan diturunkan ala nabiyina ngatasi nabi kita, rupanya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini, ya. Jadi ini menurut pendapat daripada Imam Al-Lihyani. Gimana isinya? Al-Quran itu lafaz bentuk masdar dari fi'il madhi qoro'a yang berarti atau bermakna tala, yaitu membaca. Nah, ini yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah Al-Quran itu berasal dari fi'il madhi qoro'a yang bermakna tala, membaca, kemudian lafaz Al-Quran, ya, dari bentuk masdar itu dinukil, ya, dinukil, maknanya itu dinukil. Lalu dinukilnya dipindah kemana? Yaitu dijadikan sebuah sebutan, sebuah nama, yaitu firman Allah, kalamullah, yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini, jadi dengan kata lain, setelah Al-Quran bentuk masdar yang bermakna membaca, kemudian dinukil, dipindah menjadi sebuah nama, sebuah sebutan dari kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini cirinya.
Jadi kalamullah, kitab Allah itu banyak ya. Jadi ada kalamullah, kitab-kitabnya Allah itu ada sebutannya Taurat, ada Zabur, ada Injil ya. Tapi kalau kalamullah yang diturunkan pada Muhammad namanya itu mesti Al-Qur'an. Namanya pasti itu adalah Al-Qur'an. Nah, ini menurut pendapat Imam Al-Lahyani. Nah, terus yang ketiga, jadi Al-Quran tadi yang bermakna tala, bentuk masdar, itu menurut pendapat Al-Lahyani, yaitu dilanjutkan mimba bitasmiyatil maf'ul bil masdar, ya, yaitu dari pembahasan dari bab menyebutkan bentuk maf'ul, ya, menyebutkan yaitu arti dari bentuk maf'ul, tapi ungkapannya, lafadznya itu adalah dengan bentuk masdar, ya, lafadznya bentuk masdar atau dibalik, maka yang dimaksud itu adalah isim maf'ul, Quran, masdar. Tapi kalau Al-Quran itu bentuknya adalah maf'ul, al-makru, al-matlu, ya, yaitu yang dibaca, ya. Quran bacaan untuk ayat itu bentuk masdar. Tapi kalau bentuk maf'ul yaitu al-matlu, al-makru, yaitu yang dibaca. Maksudnya itu apa? Dari segi makna ini sudah mengandung pengertian. Quran itu fungsinya antara lain kudu dibaca, diteres, ya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku apalagi sebagai orang yang beriman. Jadi dibaca, itu fungsinya, pengertiannya di sana. Jadi mocone gak sak kobere, sak geleme, ya. Nah, itu dari nama Al-Quran mempunyai arti pengertian yang bermacam, yang bervariasi kayak gitu itu. Nah, pengertian kayak begini ini, ya, jadi itu juga mengingatkan, membangunkan semangat pada kita semuanya. Ini ono Quran do oma dalam arti mushaf, janganlah Qurannya itu digawe petetan do oma, orkanya dipasang di depan, di bagian balik, Qurannya apik. Nah, ini mau nama hiasan. Nah, orang yang ngerti bisa nilai, ya. Wah, ada mushaf kok kitanya buar sih. Nah, itu apa kesimpulannya? Ya, itu orang tahu dibaca, ya. Nah, mushaf itu kalau sering dibaca itu ya ngono, sampule itu ya boloten kabeh. Itu kena telapak tangan itu sudah kebersihannya itu sudah hilang karena sering dipegang. Nah, kayak gitu ya. Ini fungsi antara Al-Quran kayak itu. Antara lain ini harus dibaca secara terus-menerus, nggak boleh sak kopere terus sak enake dhewe kayak gitu tuh. Wa yasyaduna dzarroni, dan membuat syahid, membuat yaitu alasan, membuat bukti, sampai Imam yaitu Al-Lahyani lihat kedua iki pendapat-pendapatnya. Terus apa wurudul Qur'ani tekani Al-Qur'an, wurudul Qur'ani tekani lafat Al-Qur'an masdaron ing bentuk masdar, ya. Jadi yang dibuat argumentasi sing digawe dasar Imam Al-Lahyani yaitu bahwa lafaz Al-Quran itu adalah bentuk masdar, maka yang dibuat dalil itu ya lafaz Al-Quran, ayat Al-Quran sendiri, ya, yaitu ayat Al-Quran ada dalam bentuk masdar bimakna qiraati, kelawan makna qiraah, yaitu bimakna bacaan.
fi kitabil Qur'anil Karim ing dalam kitab Al-Qur'anil Karim. Qala dawuh sapa ta'ala Allah Ta'ala, ya. Qala ta'ala Allah Ta'ala, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Inna alaina utai sak temene atas tanggungan ingsun Allah. Nah, ini yang menanggung Allah sendiri. Jam'ahu ing menghimpul Al-Qur'an. Jadi Al-Quran dihimpun, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, dihimpun pada Muhammad. Itu sebanyak 30 juz kayak ini. Ini sudah menjadi tanggungan Allah. Ya. Nah kalau itu sudah menjadi tanggungan Allah, ya pasti tercapai. Pasti itu berhasil. Karena semuanya itu adalah tanggungan Allah sendiri. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menulayai dari janjinya itu. Wa Qur'anan, nah, wa Qur'anan ing bacaane Al-Qur'an. Jadi seperti bacaannya Al-Qur'an kayak apa? Ini sudah menjadi tanggungan Allah. Nah, oleh karena itulah begitu hebatnya Al-Qur'an. Bacaannya itu bukannya satu versi, tapi itu macam-macam bacaan kayak begitu itu. Nah, ini semuanya sumbernya dari Allah. Bukan karangan Nabi Muhammad, apalagi bukan karangan para sahabat tentang kiro'ah. Makanya ada kiro'ah sab'ah, ada kiro'ah asyroh, dan seterusnya kayak gitu itu. Ini menunjukkan kehebatan daripada Al-Quran. Ya. Faidha qara'nahu, mongko nalikan wis membacakan sapa ingsun Allah, ing Al-Quran. Ya, ini ngandani nanggani Nabi Muhammad. Allah itu yang mengarahkan. Fattabi, mongko ikuti sira Muhammad, ya. Ikutilah sira Muhammad, manuta sira Muhammad Qur'anahu ing bacaane Al-Qur'an. Qur'anahu ing bacaane Al-Qur'an. Ayat tegese qiraatahu ing bacaane Al-Qur'an, surat Al-Qiyamah ayat yaitu 17 sampai 18. Nah, ini pendapat Imam Al-Lihyani tentang lafadz Al-Quran. Ini bisa disimpulkan. Jadi lafadz Al-Quran menurut Imam Al-Lihyani itu adalah bentuk masdar, yaitu dari fi'il madhi qara'a. Dari bentuk masdar itu kemudian dinukil kedua menjadi sebutan atau sebuah nama firman Allah atau kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, ya. Nah, Al-Quran bentuknya masdar, tapi yang dimaksud itu bukan masdar, tapi adalah yaitu isim maf'ul, ya. Jadi dalam ungkapan kajian kitab nguniku akeh sing disebutno fi'il madhi, yang dimaksud fi'il mudhari'. Kadang-kadang yang sebutannya lafadz fi'il mudhari', tapi yang dimaksud fi'il madhi. Itulah, itu ilmu iku kaya ngono iku. Mulai nek pinter tidak tuh gampang kemainnya ya ngono, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keempat, Imam Al-Lihyani yaitu mempunyai argumentasi, mempunyai dalil mengapa Al-Qur'an itu bentuk masdar dapat qiraah. Itu dijumpai dalam ayatnya sendiri, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18, ya, itu man masdar. Mana ayatnya? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi lafadz qur'ana ini adalah bentuk masdar, mananya bacaan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, jadi ini pendapat yang pertama Imam Al-Lihyani, yaitu tentang lafadz Al-Qur'an. Nah, saya rasa waktunya sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.